Halo semuanya, Sawadee-krap, satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang bukan anggota kepolisian adalah Kuat Ma'ruf yang merupakan warga sipil biasa. Nah, Kuat Ma'ruf ini ternyata ada beberapa hal yang cukup mencurigakan dan juga mencengangkan. Kenapa aku bilang mencengangkan? Walaupun posisi dia, aku cek dari berbagai jejak digital, posisi dia ini adalah sebagai seorang supir ataupun juga asisten rumah tangga, tapi kalau dibandingkan dengan ajudan, mungkin yang ajudan kan digaji langsung oleh negara, sedangkan ART atau supir ya digaji langsung oleh majikannya atau Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tetapi dengan konteks yang seperti itu aja, Kuat Ma'ruf ini sepertinya bukan orang yang biasa. Kalian masih ingat di video mengenai pembahasan dari majalah Tempo yang aku bahas di video sebelumnya bahwa Kuat Ma'ruf itu mengendap-endap, kemudian mengikuti Brigadir Joshua pada saat kronologi yang dugaannya adalah bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan di rumah Magelang. Itu kan ada terjadi keributan, berantem, ternyata dikuatkan lagi hari ini teman-teman. Aku lihat berita dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang menegaskan bahwa di tanggal 7 Juli 2022 ini ada terjadi keributan mulut antara Kuat dan Joshua dan ada Putri Chandrawati. Keributan tersebut antara Brigadir Joshua dan juga Kuat Ma'ruf ini terjadi di lantai 1 dan itu setelah Verdi Sambo meninggalkan Magelang menuju ke Yogyakarta, subuhnya terbang ke Jakarta karena jarak terdekat untuk bandara setempat adalah di Yogyakarta, teman-teman. Jadi ini ada apa? Kok sebegitu jagonya ya seorang asisten rumah tangga atau supir berani langsung berhadapan dengan ajudan begitu, yang notabene mungkin secara kita di masyarakat umum biasanya ajudan itu lebih tinggi jabatannya, tetapi ini kok asisten rumah tangga dan juga supir punya wewenang yang luar biasa. Ini jadi penasaran kan, aku juga sudah pernah cek di beberapa waktu lalu mengenai profil dari Kuat Ma'ruf. Jadi dari data yang aku dapatkan, Kuat Ma'ruf ini sempat off selama beberapa tahun kerja di Jakarta karena COVID, jadi nggak kemana-mana. Dan dia ini baru aktif kembali bekerja di keluarga Verdi Sambo. Memang sudah lama bekerja di situ, tetapi baru aktif kembali itu sekitar 3 bulan terakhir saja setelah COVID sudah membaik di Indonesia. Terus juga teman-teman ada keterangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sini juga ditegaskan bahwa Kuat Ma'ruf ini adalah orang yang sempat tersangka berusaha melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Wah, ini berani juga ya, mental yang agak berontak-berontak juga sepertinya. Tetapi ditangkap pada saat dia berusaha melarikan diri. Kemudian juga Komnas HAM, komisionernya itu juga sudah mengatakan bahwa yang selama ini dikatakan oleh kuasa hukum Brigadir Joshua tentang ada ancaman pembunuhan ke Brigadir Joshua yang terjadi sehari sebelum kejadian ataupun juga sebulan sebelumnya, kalau dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua kan mengatakan bahwa dugaannya adalah ajudan, inisialnya yang D. Tetapi di sini Komnas HAM mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf lah orang yang selama ini mengancam membunuh Brigadir Joshua. Apakah ini yang dimaksud dengan squad lama juga? Ya, adalah mengarah ke sana juga. Tetapi kan ini baru pemaparan dari satu pihak, tentunya harus di-exercise mana yang benar atau tidak. Karena kalau tim kuasa hukum Brigadir J itu dugaannya adalah salah satu ajudan inisialnya D. Tetapi dari Komnas HAM yang dikatakan adalah Kuat Ma'ruf yang dikatakan tersebut. Oke, kemudian kalian juga masih ingat bahwa yang aku katakan di awal tadi bahwa KM ini atau Kuat Ma'ruf adalah yang pergoki Brigadir J mengendap-endap dengan cerita yang memang selalu berubah-ubah ya dari Putri Chandrawati. Tapi aku ingatkan kembali, jadi ceritanya adalah bahwa Kuat Ma'ruf ini pada saat di Magelang, dia ini curiga dengan Brigadir Joshua, kemudian mengendap-endap mengikuti dia, dan pada saat itu diketahui bahwa Brigadir Joshua itu masuk ke kamar Putri Chandrawati dan kemudian teriak, "Woi, ngapain kamu?" Intinya kurang lebih. Kemudian si Brigadir Joshua mengatakan, "Enggak om, aku bisa jelaskan om," gitu. Artinya punya power yang luar biasa nih Kuat Ma'ruf. Dan aku juga sangat unik ya melihat dari keluarga Verdi Sambo, Putri Chandrawati sudah punya berapa ajudan, ada 8, tapi juga masih ada tambahan lagi Kuat Ma'ruf, itu belum lagi dengan tukang kebun, belum lagi dengan Susi yang sudah kita ketahui yang merupakan bagian asisten rumah tangga. Sebegitu sibuknya kegiatan mereka ya, sampai sebegitu membutuhkan banyak sekali ajudan, itu jadi a big question for me. Kalau aku cek dari presiden aja, Presiden Jokowi kalau nggak salah punya ajudan kalau nggak 3
3 atau 4 ya. Ini kok sampai 8 ditambah dengan asisten yang lainnya, itu kayaknya amazing banget. Sebegitu powerfulnya kedudukan seorang dulunya adalah Kadif Propam ya, wajar sih karena polisinya polisi, dan makanya kayaknya punya banyak hal-hal yang dilakukan selain mengurusi itu dugaan-dugaan yang selama ini tersebar, teman-teman. Kemudian juga FS dikatakan dari Kapolri bahwa sudah mengakui segala perbuatannya. Seandainya nih Verdi Sambo ini sudah mengakui segala perbuatannya dari awal, itu kayaknya nggak bakal tuh terseret. Ada berapa banyak sekarang? Ada berapa? 60-an atau 30-an ya yang sudah dimutasi, dan mutasinya itu adalah sebagai Yanma gitu loh, yang tugasnya nggak ngapa-ngapain, cuman ya ngejaga markas atau melakukan hal-hal yang sifatnya adalah rumah tangga untuk keperluan kedinasan. Itu adalah dimutasikannya ke situ. Seandainya Verdi Sambo pada saat itu dia sudah mengetahui dia memang mengaku yang membunuh, dia mengaku nggak memanggil orang-orang dari Polres Jakarta Selatan atau dari Polda atau juga dari Bareskrim ataupun juga yang dari divisi propamnya untuk ngebuat skenario, aku yakin mereka aman begitu ya teman-teman itu. Tapi kan nggak seperti itu. Gila ya, ada puluhan, 80-an yang diperiksa anggota Polri, dan itu ngebuat kita kayaknya gini. Jadi kayak aku lihat beberapa teman-temanku gitu di Indonesia bilang, anggota polisi ya, aduh jangan-jangan seperti ini. Bahkan pada saat aku ngobrol juga dengan Dr. Hastri yang merupakan dokter otopsi dan juga dokter forensik juga pada saat di video sebelumnya, ya aku juga sudah sadar bahwa Bu Hastri ya sabar-sabarin aja, karena gara-gara efek dari kasus ini ada puluhan anggota Polri kok begitu melakukannya, merusak barang bukti, melakukan manipulasi banyak hal. Ya, yang kena semua anggota Polri gitu. Walaupun kita harus fair juga teman-teman, tidak semua anggota Polri itu ya buruk. Aku mengenal beberapa orang yang aku ketahui mereka tuh sangat amanah sekali gitu kan. Nggak boleh ya kalau ada tikus masuk ke kandang, kok kandang buaya lagi, tikus ada di gudang, gudangnya kita bakar, kan nggak fair juga. Makanya ya ini adalah salah satu proses tahapan yang kayaknya memang kayaknya anak-anak polisi juga sekarang kayak kena bully kayaknya, anaknya polisi ya gitu ya, jangan-jangan kamu kayak gitu ya, you know what I mean lah, tujuannya kemana. Nah, ngomongin soal bully juga, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Kak Seto, ini juga kayaknya membuat pro dan kontra lagi. Ini kan Kak Seto tuh selalu muda ya, dari aku kecil sampai sekarang dipanggil tetap kakak gitu ya. Well, Kak Seto itu mengatakan begini, meminta bahwa penyidik memberikan tahanan khusus untuk Putri Chandrawati karena kan dia punya anak yang usianya masih 1,5 tahun. Well, secara hati nurani aku sih yes, I agree gitu untuk Putri Chandrawati. Tetapi mudah-mudahan sih permintaan Kak Seto ini bukan karena Putri Chandrawati adalah seorang istri jenderal atau ada dugaan-dugaan katanya kena masuk angin lah istilahnya, itu kan dugaan-dugaan. Tetapi mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Kak Seto pun juga menegaskan begini, kami itu sudah sering melakukan hal seperti ini, tetapi kan tidak semuanya kasus viral, jadi kesannya kami membela. Sekali lagi kami melakukan ini meminta bahwa Putri Chandrawati diletakkan di tahanan khusus bukan karena dia istri jenderal, karena memang dia punya anak yang masih 1,5 tahun. Well, it's fine gitu. Terus juga Kak Seto mengatakan tentang kondisi putra-putri FS dan juga PC ya di sekolahnya di Magelang. Mereka pun juga kayaknya harus menarik diri dari sekolahnya karena menghadapi ya problematika sekarang di media massa dan internet ya. Kita nggak bisa memungkiri pasti ya anak-anak tidak bersalah teman-teman, tetapi ini adalah salah satu hal yang tidak bisa dikontrol oleh mereka. Pada saat kita melihat dari sisi pelaku ya kita juga harus mikirin dari sisi korbannya, korban dari pembunuhan Brigadir Joshua ini, bagaimana orang tuanya kehilangan anaknya. Orang tua Brigadir Joshua itu adalah ibunya adalah guru ya, ayahnya adalah petani biasa saja. Untuk membuat anaknya itu, apalagi baru lulus kemarin tuh kan wisuda gitu ya, aduh gila, aku tuh hancur banget ngelihat bapaknya Brigadir Joshua itu nangis tuh, aku gila haru banget. Kalian juga bisa melihat gitu kan ya, dari orang daerah di Jambi gitu kayaknya keluarga yang boleh dibilang adalah sangat sederhana sekali, ngebuat anaknya itu menjadi seseorang yang menjadi polisi gitu, ditugaskan di Mabes juga. Itu sebuah kebanggaan, nggak sekedar kebanggaan, tapi ada proses perjuangan panjang banget untuk mengawal dari sekolah dan sebagainya, biaya dan sebagainya. Itu juga harus kita pikirkan, jangan hanya mentang-mentang karena
kita kan tuh hak asasinya anak itu dilindungi dan sebagainya. Well, harusnya juga berpikir seperti itulah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, karena mereka sudah menjadi tersangka pembunuhan berencana, harusnya mereka berpikir jauh-jauh sebelum mereka melakukan eksekusi ke Brigadir Joshua. Terlepas apapun kesalahan Brigadir Joshua yang masih levelnya adalah jauh dibandingkan dengan jenderal, kenapa sih dibuat skenario sebegitu panjang, merencanakan ini dan itu kalau memang seandainya ada kesalahan, kan Ferdy Sambo tuh jenderal, atasannya secara langsung dia bisa melakukan apapun gitu kan ya. Misalnya dipindahkan atau dimutasikan atau bahkan dipecat pun dari orang tuanya Brigadir Joshua pun mengatakan seperti itu ya tidak masalah gitu. Tapi jangan dihabisi gitu. So that's the point. Pada saat kita melihat Kak Seto yang sepertinya memang ingin melindungi anak-anak dari Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, tetapi ya jangan sampai hanya karena melindungi anak-anaknya justru memberikan perlakuan spesial untuk individunya. Kita juga nggak tahu nih, banyak yang komentar aja. Sebenarnya ada banyak berita yang mengatakan ya di online gitu yang katanya si Ferdy Sambo ini apakah dia beneran ditahan di Makobrimob ataukah di sebuah hotel. Ini juga menjadi pertanyaan karena memang sampai saat ini kita belum melihat nih para tersangka pakai baju kuning keluar gitu di foto bareng-bareng. Itu adalah hal yang menjadi salah satu penyebabnya kenapa masyarakat meragukan bahwa Ferdy Sambo itu beneran ditahan di Makobrimob atau jangan-jangan dia sedang di hotel gitu, sedang menikmati segala macam fasilitas ya. Ya efeknya adalah karena memang secara visual kita belum mendapatkan para tersangka itu memakai baju kuning, kemudian di foto yang notabene itu adalah hal yang pada umumnya dilakukan oleh penyidik pada saat sudah menetapkan tersangka. Kapan ini akan dilakukan? Mudah-mudahan ini harus dilakukan juga agar ya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kan salah satu bagian dari Pancasila ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.